Komisi Anak. Sekolah minggu pada hari ini, pada tanggal 19 Februari 2023, pada pukul 10, dengan tema Lewi mengikuti Tuhan Yesus, dilakukan secara onsite di ruang serbaguna. Persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 6 sampai dengan selesai, yang dilakukan secara online atau Zoom. Penggalangan dana renovasi gedung gereja GKI Pernegaan Bajem Petak Asem. Gedung gereja lama di Jalan Petak Asem 1 nomor 26 akan dibongkar imbas pengembangan tol Tanjung Priuk Soekarno-Hatta. Kegiatan gerejawi akan dipindahkan ke Jalan Ekor Kuning nomor 20 Penjaringan, Jakarta Utara. Sebagai persiapan, renovasi gedung baru mencakup pembuatan panggung dan area mimbar, dinding akustik, instalasi listrik, pembuatan ruangan multimedia, tata usaha, ruang sekolah minggu, ruang konsistori, toilet, dan lain-lain. Total biaya yang dibutuhkan sebesar 310 juta dengan rincian seperti yang tertera di layar. Mari kita doakan dan dukung agar renovasi dan pemindahan kegiatan gerejawi ke tempat baru ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dukungan dana dapat ditransfer ke rekening Bank BCA 7100034721 atas nama Gao Xiu Chin dan Agustinus Pener Ranboki dengan kode akhir 09. Tuhan Yesus memberkati. Himbauan. Diharapkan agar umat dapat datang ke gereja 15 menit sebelum ibadah dimulai, dan pada saat ibadah dimulai diharapkan umat untuk mematikan handphone atau menggunakan mode senyap serta tidak membuka medsos agar bisa lebih fokus dalam ibadah. Demikianlah warta lisan minggu ini. Mari kita bawa dalam doa kita untuk setiap kegiatan di gereja kita. Tuhan memberkati. Marilah kita mulai kebaktian minggu pada hari ini. Kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Marilah kita muliakan Allah, Sang Pencipta dunia ini. Dia yang dipenuhi dengan kemuliaan dan kuasa, dengan kekudusan dan keagungan. Marilah kita beribadah kepada Allah, Sang Juru Selamat. Dia yang dipenuhi dengan cinta dan belas kasih, dengan keadilan dan damai sejahtera. Marilah kita mengalami kuasa Allah yang tinggal bersama dengan kita. Dia yang menganugerahkan iman dan sukacita bagi kita, kasih dan hidup yang kekal. Baginya segala kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat dimohon berdiri. Mulia-mulia namanya. Kemuliaan, puji, sembah.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Transfigurasi. Tema yang diangkat adalah dengarkanlah Dia, yang merupakan penggalan dari suara yang berkata dari dalam awan pada peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah Dia. Matius 17 ayat 5. Melalui tema ini kita diajak untuk menghidupi makna transfigurasi Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namanya. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 10 hingga 12 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi.
Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itulah kenyataan kita sebagai manusia berdosa. Sekalipun demikian, Allah tetap penuh kasih kepada saudara dan saya. Berhadapan dengan kasih Allah yang luas dan dalam itu, sudah seharusnya membuat kita menyadari siapa diri kita di hadapannya. Marilah kita datang kepadanya, membuka diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan dalam ketulusan dan bukan pembenaran diri. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ya Allah, dengarkanlah seru doa kami di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu, sebab Engkau bukanlah Allah yang jauh, melainkan Allah yang dekat dalam hidup kami. Ampunilah kami yang tahu banyak akan pengajaran-Mu, tetapi enggan untuk menghidupinya karena dipikat begitu erat oleh keinginan kami. Ketamakan yang menggerogoti diri ini dan kegagalan kami mengendalikan diri. Tuhan, kasihanilah kami. Tolong ampuni dan pulihkanlah kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Janganlah jemu untuk terus mengingatkan kami agar dapat hidup seperti yang Kau mau. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Walau dosamu merah. Dosamu merah akan putih dan bersih. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah makin misi, kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah, akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengar suara menghimbau. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara menghimbau, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sabdaku
ampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Umat dipersilakan berdiri. Umat diundang untuk berdiri dan dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri Dan di sekitarmu berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tiada lain landasanmu. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Walau segalanya rubah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nabi Menderu, aku menghadap padamu. Dahulu kotor dan keji, oleh-Mu ku jadi bersih. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luruh. Bacaan pertama Keluaran 24 ayat 12 sampai 18.
Maaf, kita doa dulu ya. Bapa kami di dalam surga, kami membaca satu bagian daripada firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari Tuhan, tolonglah kami, karena kami percaya hanya Roh Kuduslah yang akan menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Keluaran 24 ayat yang ke-12 sampai ke-18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menanggapi bacaan pertama kita dengan menyanyikan Mazmur 2. Beli
Bacaan kedua dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang bicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 17 ayat yang pertama hingga ke-9. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara kepada Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepalanya, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya kok masih melihat wajah-wajahnya masih tegang ya. Bapak Ibu kiri kanan lihat shalom, shalom, jadi mukanya agak tenang gitu. Ya, saya jadi melihat senang ya. Terus sudah dengar nggak suara kiri kanan udah ya? Ya, sekarang kita mendengarkan suara daripada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam satu kesempatan saya pada waktu berjalan menuju ke satu tempat yang sudah ada perjanjian,
Lalu saya mencari tempat parkir Bapak Ibu. Dan pada waktu mencari susah sekali. Dan saya lihat kok nggak ada pemandu, nggak ada tukang parkir. Beda ya, tadi di sini saya mau parkir aja udah, Pak di sini aja. Oh ya sudah ikut ya. Ini nggak ada loh Bapak Ibu. Nah setelah selesai begitu ya, lalu setelah saya bertemu, lalu setelah saya kembali. Nah pada waktu kembali, waktu mobil saya pencet langsung cuit begitu ya. Masih tenang tuh, nggak ada siapa-siapa ya. Tapi pas tak drum, langsung ada bunyi periwit. Prit! Saya buka jendela, saya lihat yang mana nih, begitu ya, saya nengok ya. Tapi ada orang lari, prit, dia main prit aja dulu tuh, ya. Nah pas sampai di tempat saya, lalu saya bilang, ih, Bapak hebat bener, bisa mendengar suara mobil. Oh Pak, begitu banyak suara berseliweran, tetapi saya akan memilih suara pada waktu bunyi tak jum, itu artinya duit. Gitu ya. Oh menarik sekali Bapak Ibu pas mendengar gitu ya. Artinya apa gini? Di antara suara-suara pasti ada suara motor, suara mobil yang lain, suara apa-apa, tetapi dia bisa memisahkan suara itu. Nah pertanyaannya sekarang gini Bapak Ibu ya. Begitu banyak suara-suara yang ada di dalam dunia, kita mau yang mana? Itu ya. Nah ini masuk di dalam sini dikatakan bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama mereka dengan naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Mau ngapain naik gunung Bapak Ibu? Mau dengar suara burung? Mau mendengar suara begitu kan? Bunyi krik atau apa? Ya, murid-murid belum tahu pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus membawa. Sampai suatu ketika bahwa Tuhan Yesus di situ berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bahasa Alkitab lama gitu ya. Tidak ada kelantang atau laundry yang lebih putih, bersih begitu loh ya. Wah itu menarik sekali kata-kata itu. Dan itu terjadi satu perubahan. Nah di dalam perubahan itulah lalu bukan hanya Tuhan Yesus, lalu ada Musa, lalu ada Elia. Pertanyaannya, bagaimana penulis ini bisa menulis itu Musa, itu Elia? Ada name tag nggak di situ? Ini Musa, ini Elia, ada nggak? Jadi taunya dari mana Bapak Ibu? Makasih ya senyumnya ya. Saya yakin pada waktu itu di tengah-tengah ketertakjuban, keterpesonaan daripada Petrus, Yohanes dan Yakobus, pasti mereka sedang mendengar bahwa Musa sedang berbicarakan tentang hukum-hukum Tuhan, gitu ya. Dan Elia pasti sedang membicarakan bagaimana orang mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Ya karena Musa itu mewakili bahwa dia hukum Tuhan, tetapi juga dia mati nggak? Mati. Elia dengar-dengaran akan Tuhan, tetapi di dalam pelayanan dia mati nggak? Enggak, dia naik ke surga. Itu menjadi satu gambaran bahwa ada saksi. Ingat Bapak Ibu ya, saksi hanya boleh minimal 2, gitu ya. Jadi nggak boleh 1, nggak bisa. Gugur itu kalau cuma saksi 1. Nah ini 2. Maka di sini menjadi satu bagian daripada saya dan Bapak Ibu. Ini menjadi konfirmasi yang jelas bahwa orang mati dan orang yang tidak mati nanti sama-sama diangkat oleh Tuhan di surga, gitu. Nah pertanyaannya gini Bapak Ibu ya, pada waktu seperti demikian gitu ya, harusnya Petrus, Simon dan Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes harusnya dengerin apa sih yang sedang dibicarakan gitu loh. Tapi ternyata mereka lebih memilih, bahkan dia bersuara lagi ya. Ini saatnya dia nggak bersuara, dia bersuara lagi ya. Jadi asbun itu sebenarnya ya. Petrus ini asbun, asal bunyi aja karena dia itu lalu dia bilang, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Gitu ya. Jikalau engkau mau, biarlah kau dirikan di sini 3 kemah
begitu ya. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman. Siapa di sini pernah ada acara naik ke gunung, retret? Ada ya? Enak di tempat retret atau pulang balik lagi ke Jakarta? Wah, enak di sono memuji nama Tuhan gitu ya. Lalu ngelihat orang-orangnya kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, semuanya saling menyayangi ya. Tapi kita tahu kalau turun kita pasti udah ribet lagi, berebet lagi, ketemu dengan orang lagi, kesel lagi, marah lagi. Jadi lebih baik ada di atas gunung, betul nggak? Senyum-senyum ya. Ternyata retret juga tidak membuat saya dan Bapak Ibu juga berubah kan? Kenapa nggak bisa berubah? Karena pada waktu kita mendengar, waktu di retret itu harusnya kita tangkap betul-betul, lalu kita bukan hanya itu tetapi kita hafali, lalu kita hurufi, lalu kita hayati, lalu kita lakukan. Itu akan menjadi bagian daripada kita yang tidak akan pernah terlepas kalau kita memegang firman Tuhan. Nah, sayangnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu banyak kita lakukan retret tetapi tidak pernah ada perubahan. Nah, ini mengerikan nih Bapak Ibu ya. Sama ternyata Petrus berkata seperti demikian. Sehingga pada waktu seperti begitu ya, lalu Allah Bapa udah gergetan tuh ya, kalau bahasa kita udah gatal. Ini orang bukannya dengerin, maka langsung turun awan. Terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suaraan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, kata dengar itu di dalam bahasa Inggris dibedakan Bapak Ibu. Hear the sound dengan hear the voice sama nggak? Sound dengan voice. Ya, di dalam bahasa aslinya ini voice artinya betul-betul vokal, audible yang sungguh-sungguh ini. Bedakan dengan ini ya Bapak Ibu ya. Waktu Saulus pada waktu dia yang belum bernama Paulus, dia dengan tentara lalu dia datang menuju Damaskus, lalu dia ingin menangkap orang-orang. Nah, di situ dia terjadi juga intervensi daripada surga begitu ya. Lalu ada suara yang menggelegar, lalu mereka berlutut ketakutan, lalu mereka hanya mendengar suara geledek, tetapi Saulus mendengar secara audible. Dia ditanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sehingga dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Gitu ya. Orang-orang mendengar suara geluduk, tetapi Saulus mendengar itu voice, gitu ya. Nah, sekarang juga di sini kita mendengar suara voice yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya bagi Bapak Ibu adalah, sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Nah, seringkali kita bilang, kita kan maunya begini nih, kalau ada masalah, ku sujud kepada Allah, terus Tuhan, lalu dijawab, ya. Nah, maunya begitu enggak? Tuhan Yesus, ya saya sudah dengar dari tadi. Ayo, maunya begitu enggak? Kabur. Lah. Menarik ya. Kita seringkali berharap seperti itu. Tuhan jawablah. Begitu pas jawab langsung tiba-tiba bunyi geluduk. Terus ada awan. Kamu harus lakukan ini. Maunya begitu enggak? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seakan-akan kayak gitu ya. Atau gini, ya udahlah Tuhan, saya ada masalah nih, ada problem. Tuhan tolonglah. Tiba-tiba bunyi titit 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 WA. Aku Tuhan Yesus mengirimkan ini kepadamu. Ayo, mau yang mana Bapak Ibu? Seringkali kita mengharapkan hal-hal yang spektakuler dan hal-hal yang luar biasa sehingga ada orang makanya mengklaim Yesus berkata kepada saya, gitu ya.
Saya sih, dia pas dengar itu sih, saya bilang, ya itu urusanmu. Tapi pada waktu bicara kepada orang banyak, tunggu dulu. Perlu diuji dulu dia ngomong seperti itu. Ya kan? Nah, kita balik lagi ke sini Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, bercakap-cakap, mereka tidak mendengarkan, bahkan mengeluarkan kata-kata yang salah. Lalu sekarang akhirnya Tuhan Bapa mengatakan seperti ini. Dan sebelumnya juga sudah ada ya, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis juga ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Yesus itu adalah firman yang jadi manusia kalau di Yohanes itu. Sedang mengingatkan saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian semuanya. Sudahkah kita betul-betul pada waktu kita membaca firman Tuhan itu, lalu kita merasakan bahwa betul-betul Allah sedang berbicara kepada saya? Ya. Sebenarnya Allah sudah banyak berbicara kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya senang berenang. Tetapi kalau suatu ketika saya pergi ke suatu pulau, lalu dengan peralatan yang snorkeling itu saya masuk ya, dengan hanya oksigen yang ada di sini. Saya masuk makin dalam. Saya di situ betapa takjubnya di tengah keheningan, sunyi senyap. Lalu saya memperhatikan, Tuhan luar biasa ya, kok karang ini kenapa diwarnain merah? Kenapa karang yang satu lagi diwarnain kuning? Kenapa diwarnain ungu? Ayo coba Bapak Ibu. Mereka menerima air yang sama bukan? Waktu saya lihat tumbuh-tumbuhan juga, mereka menerima yang sama, tetapi kenapa tumbuh-tumbuhan yang satu bunganya warna merah, yang satu kuning, yang satu itu hijau? Kenapa? Di situ kan sebenarnya kalau kita benar-benar peka, pasti ada sesuatu, pasti ada penciptanya. Makanya di sekolah minggu langsung ini, siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita melihat alam semesta yang ada, sebetulnya sudah membuat saya dan Bapak Ibu melihat itu Tuhan nggak? Ada ciptaan Tuhan? Ternyata enggak Bapak Ibu. Karena apa? Cobalah Bapak Ibu perhatikan. Pada waktu ada bulan purnama, harusnya kita memuji Tuhan bahwa bulan purnama itu ya. Apalagi belum kemarin ya, Cap Gome. Kenapa disebut Cap Gome? Cap Go rame-rame. Karena rame Cap Go-nya gitu ya. Nah pada waktu melihat itu kan langsung harusnya kita puji Tuhan. Tapi kan enggak, ada Dewi itu di situ. Gitu. Lalu sujud menyembah kita kepada itu. Harusnya ciptaan membawa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara datang nggak kepada Tuhan? Tuhan sedang berbicara melalui ciptaan, tetapi kita ternyata gagal untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan yang sekarang Bapak Ibu, masakan saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak mendengar suara Tuhan? 3 tahun kita pandemi, masa Tuhan nggak berbicara? Ayo, berbicara nggak? Saya bingung nih. Ya, 3 tahun loh. Ya, bulan depan kita rayain tuh 3 tahun. Ya kan, bulan Maret kan awalnya itu. Masakan Tuhan tidak berbicara kepada saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pada waktu itu jauh di sana, Wuhan masih jauh. Ya kan? Sampai Singapura masih jauh. Saya masih yakin Bapak Ibu waktu itu. Nanti itu virus datang ke Indonesia kalah. Karena apa? Kita lebih jorok gitu aja saya berpikir. Ya kan? Dulu flu burung nggak nyampe Indonesia, nggak ada tuh. Gitu loh, saya berpikir gitu. Sampai akhirnya tiba, ada di Depok. Itu masih jauh Depok, begitu ya. Itu yang Depok dibawa lagi ke rumah sakit di Sunter. Tambah deket nih, begitu kan. Bulan Maret itu. Dan celakanya pada waktu itu juga mulai merebak. Dan salah satu jemaat kami kena, begitu loh. Wah kan kami bingung cara menghadapinya. Nggak siap kami, gitu ya. Jadi keluarga dalam keadaan yang baik-baik. Lalu pas opname, abis itu setelah itu nggak bisa terima, nggak bisa melihat lagi Bapak Ibu. Betapa dia nangis luar biasa, dan pada waktu itu keluar pun sudah tidak bisa dilihat karena sudah langsung
ya, dimasukkan ke dalam. Jadi sampai begini nih Bapak Ibu ya. Saya sampai agak ngotot dikit dengan rumah sakit itu. Saya bilang, Pak, tolong kasihani keluarga. Dia masuk kelihatan mukanya loh. Sekarang masa keluar juga nggak itu. Ya nggak bisa Pak, prokes, protap. Iya saya tahu. Tapi sekarang gini, mereka nggak pernah lihat, kasih kesempatan melihat. Saya bilang gitu. Terus kedua, dokter harus ngerti loh. Saya mau melayani mereka, tapi kan saya yakinkan itu jemaat saya bukan. Kok salah? Salah gimana? Kaget mereka, nggak bisa jawab juga kan? Karena mereka juga. Karena saya akhirnya melihat begitu ya. Pas yang meninggal itu langsung dipakein baju dengan buru disinfektan. Masuk ke polybag, disinfektan lagi, disemprot lagi loh Bapak Ibu. Terus pas masuk peti disemprot lagi, terus ditutup peti, disemprot lagi, terus di-wrap gitu ya. Dan saya pas masuk juga disemprot Bapak Ibu. Maka saya bilang, Pak jangan dekat-dekat sama peti. Sorry, peti ini lebih aman daripada Bapak Ibu. Saya bilang gitu. Loh kenapa? Bapak Ibu gak disemprot. Ini udah disemprot 4 kali loh. Saya juga disemprot. Jadi saya dengan dia aman. Bapak Ibu yang gak aman. Dan saya justru takut dengan Bapak Ibu. Kaget mereka. Betul gak? Ya. Wah pas udah di situ betul-betul saya pas pulang dari situ antara takut dan enggak begitu. Karena apa? Saya sudah kurang apa lagi? Udah pakai masker ya yang terbaik, lalu pakai face shield, lalu pakai apa? APD, lalu pakai sarung tangan gitu loh. Saya pas balik ke mobil aja, supir udah siapin semprotan lagi sama saya, disemprot saya. Mau masuk ke rumah mobil lagi ya. Terus sampai di situ juga pas sampai di gereja, saya mandi Bapak Ibu. Baju yang saya pakai itu saya masukin ke kantong plastik. Gitu ya. Terus sampai rumah saya disiapin sama istri air seember dengan deterjen. Taruh di situ di depan ya. Jadi di pelataran gitu ya. Taruh di situ. Jadi saya benar-benar menjadi makhluk yang benar-benar mengerikan banget begitu ya. Jangan bawa penyakit lu ke rumah. Iya, begitu ya. Sampai akhirnya ya sudah. Saya mandi, jangan mandi di kamar. Jadi mandi di mana? Saya mandi di garasi Bapak Ibu. Baru akan dianggap aman. Masih aman nggak Bapak Ibu? Kagak. 2 atau 3 hari lagi saya masih duk. Terus benernya bunyi telepon. Pak Hilton nangis. Minta maaf apa? Salah satu saudara kami kena COVID. Pak Hilton tolong periksa ya. Oh iya, makasih infonya. Saya langsung pakai masker lagi. Istri saya nanya, kenapa lu pakai? Keluarga yang 2 hari yang lalu saya layanin kena COVID. Apa? Iya. Udah, saya langsung masuk ke kamar perpustakaan. Saya bilang, saya diam di sini ya. Jadi barang-barang masukin, makanan masukin, saya nggak akan keluar. Karena apa? Saya ingin melindungi istri dan anak-anak saya, ya kan? Lalu saya lapor ke majelis, kaget mah. Aduh Pak, jadi gimana? Tenang, kan belum periksa saya. Jadi udah langsung periksa, tunggu apa? Inkubasi. Nah itu di dalam inkubasi itulah saya senang di dalam perpustakaan saya. Jadi saya ngapain? Ya baca Alkitab. Tapi kan sering takut lagi ya. Aduh kalau saya kena COVID gimana? Aduh nanti perasaan gimana ya? Aduh saya suka. Ada nggak pergulatan itu? Ada, jangan pikir nggak ada loh Bapak Ibu. Wah itu benar-benar membuat aduh begini ya. Aduh susah hati begitu ya. Lalu juga langsung majelisnya juga ya. Siapa yang pernah ketemu Pak Hilton dibikin list loh. Oh ya. Nanti harus periksa juga. Waduh benar-benar pada waktu itu susah hati gitu ya. Ya setelah 2 hari kemudian saya pakai masker, lalu saya keluar sendiri, lalu saya periksakan. Nah pas periksa juga kan murah bener itu PCR. Iya kan? Ditanya, Pak mau yang berapa hari? Hari ini juga 24 jam. 24 jam, mahal Pak? Enggak apa-apa. Kenapa? Saya harus lindungin keluarga saya harus lindungin jemaat saya, dan saya tidak mau menjadi ya penyebar maut. Saya bilang, oh ya siap Pak. Ah udah. Nah di situ kan saya pulang lagi dak-dikduk ya kan. Doa saya yang paling saya kenceng di situ adalah apa? Saya bilang, Tuhan, kalau saya harus mati,
biarlah saya mati. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Walaupun dia bilang, untung atau buntung ya Tuhan. Kayak gitu. Pergumulan saya begitu Bapak Ibu ya. Firman Tuhan tahu nggak? Tahu. Saya hidupin nggak? Saya hidupin. Tetapi pas waktu sedang berhadapan dengan hal itu nggak gampang Bapak Ibu. Sehingga pada waktu itu, hidup untuk Kristus. Haleluya. Amin. Mati adalah keuntungan. Tunggu dulu. Kamu aja dulu. Kamu dulu. Kan gitu. Sekarang tesnya gampang nih Bapak Ibu. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Saya. Ayo. Siapa yang mau duluan? Tuh kan nggak fair kan? Nggak fair Bapak Ibu. Saya nomor 1 langsung. Tapi ayo kamu duluan. Oh enggak, kamu dulu. Saya ngalah. Kamu dulu aja. Enggak mau dulu, kamu dulu. Ngalah semua, begitu loh. Nah, bagaimana saya menghidupi? Di situ saya tertegur awal Tuhan. Tuhan, firman Tuhan ini saya sering khotbahkan di rumah duka. Tapi ternyata di dalam mempraktekkan ini, ternyata saya juga masih seperti, aduh Tuhan, ampunilah dosa saya. Di situ menunggu 24 jam itu, saya banyak betul-betul mempersiapkan diri. Mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Gitu loh. Terus dapat email. Anda negatif. Padahal kita selalu dibilang apa? Harus berpikir positif. Tapi kali ini kata negatif lebih positif daripada negatif, betul nggak? Aneh kan? Ayo Bapak Ibu mau positif atau negatif? Negatif. Langsung pas mulai, wah negatif. Langsung buru-buru saya broadcast. Saya tidak positif, negatif. Wah langsung puji syukur ya, puji syukur gitu loh. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, masakan selama pandemi ini Tuhan tidak sedang berbicara. Yang mungkin pada saat ini Bapak Ibu sedang mendengar dan ada orang-orang yang sedang bergumul dan kita tahu ini. Masakan kita nggak mau lakukan itu sesuatu? Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua sedang dipanggil oleh Tuhan. Percaya nggak? Pada waktu kita keluar di sini, mereka sedang mendengar. Dan ingat akan lagu ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dia panggil untuk apa? Memberitakan firman Tuhan, menolong orang-orang yang sedang ketakutan luar biasa di sana karena mereka tidak tahu tujuan akhir hidup mereka. Maukah? Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, suara hamba sudah berhenti, tetapi biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami semua. Dan kami percaya hanya di dalam satu nama Yesus, nama segala nama, nama yang memberikan kami keselamatan, dan nama itu yang kami akan beritakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dan terang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan bangsa dan negara kami, sekalipun juga NKRI menjadi pertaruhan terutama menjelang daripada pemilihan. Maka kami memohon Tuhan boleh menolong bangsa dan negara kami. NKRI, negara kesatuan, tetapi kesatuannya kami melihat sudah dipecah-pecahkan oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu ya Tuhan. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu kepada bangsa dan negara kami. Kami sudah final dengan dasar, Undang-Undang Dasar 45, tapi masih ada beberapa orang terus mau merubah lagi, mau amandemen lagi. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami ini. Bahkan juga kami yang terhisap di dalam kebinekaan, kami mau dipecah-pecahkan lagi. Padahal dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itulah kami berjajar pulau-pulau dan kami tahu Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan suku, bahasa, bangsa kami semua di dalam kewarganegaraan Indonesia. Tuhan, tolonglah para pemimpin kami pada saat mereka menjabat, biarlah mereka tahu bahwa mereka bukan hanya untuk memperkaya diri mereka, tetapi mereka akan mempertanggungjawabkan kehidupan mereka. Sehingga di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka bukan hanya punya hak, tetapi mereka punya kewajiban di dalam melakukan. Tuhan, tolonglah. Kami juga mau menyerahkan untuk GKI perniagaan dan secara khusus di Petak Asem, tetapi juga ada pencalonan penatua untuk periode 2023 sampai 2026. Mari Tuhan, tolong pimpin di dalam pemilihan ini, biarlah kami bukan hanya sekedar tahu dan memilih, tetapi pada saat kami melihat ada calon penatua yang baru diajukan itu, kami mau juga di dalam doa-doa kami untuk mereka. Bahkan juga penatua yang masih bersedia untuk melanjutkan masa jabatannya, kiranya Tuhan juga boleh menolong ini semua. Bahkan juga kami mau menyerahkan yang sudah menjabat 2 kali dan tidak bisa melanjutkan lagi, tetapi biarlah Tuhan pada saat mereka turun, mereka juga masih menjadi tim pendoa syafaat. Sehingga apa yang dilakukan oleh para penatua kami, calon penatua kami, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk rencana pembangunan daripada gerejamu di tempat ini yang akan pindah. Kami serahkan untuk kebersamaan kami, jemaat, bahkan juga sama-sama memberitahukan mungkin ada orang-orang yang sudah tidak datang dan mereka tidak tahu mereka akan pindah gerejanya secara gedung, kiranya Tuhan juga boleh menolong. Kami juga menyerahkan untuk secara gedung, biarlah gedung yang akan direnovasi dan sedang dibaikin di sana, di Jalan Ekor Kuning, biarlah ini menjadi tempat di mana orang yang datang dan keluar, mereka merasakan sungguh Tuhan Yesus hidup. Kami juga menyerahkan untuk dana secara kebutuhan yang ada, biarlah Tuhan juga boleh menolong ini semua, karena kami percaya bahwa tempat yang Tuhan sedang sediakan itu menjadi tempat yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk sekolah minggu, bahkan juga nanti remaja, hamba Tuhan Ibu Virginia yang akan membawakan firman Tuhan dan interaksi, biarlah Tuhan juga boleh menolong anak-anak kami, remaja kami tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan,
Berkatilah mereka, biarlah di dalam segala keberadaan mereka boleh merasakan ada tangan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hal ini. Bahkan juga mereka di dalam kesendirian, mereka merasakan tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang selalu menghibur dan menguatkan mereka. Kami juga mau menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga boleh menolong, biarlah Tuhan membuka jalan dan mereka mengikuti setiap langkah Tuhan. Sehingga mereka tahu bahwa ada pekerjaan yang membuat mereka makin dekat sama Tuhan, tapi juga ada pekerjaan yang membuat mereka justru jauh daripada Tuhan. Jauhkanlah itu daripada jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan jemaat-Mu yang sudah bertambah usianya, biar dengan bertambah usia, tambah cinta kepada Tuhan dan Tuhan tambah cinta kepada mereka. Tuhan, kami juga mau menyerahkan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, seperti doa kami yang Tuhan selalu mengingatkan kami dengan doa Bapa kami. Mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh rasa syukur atas pemilihan Allah kepada umat-Nya, marilah kita memberikan persembahan seraya mengingat firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kantong kolektor diadakan, kita memuji Tuhan, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Umat di pohon berdiri. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Karunia baik semua.
Tuhan jua dan berkat tanganmu, setiamu ya Bapa, menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerahmu. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kami, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah yang buat hidup, anugerah-Mu yang buat hidup kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah kami pulang dan membawa firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa Surga, saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persamaan ini agar menjadi harum di hadapan hadirat-Mu dan boleh dikelola demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang memberkati juga tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kiranya saudara dan saya dapat menjadi pelaku firman yang telah dianugerahkannya bagi kita. Jangan jadi orang yang hanya dapat mendengar suaranya, perkataannya saja, tetapi ingatlah untuk menjadikannya sebagai penuntun di dalam hidup kita. Ingat dan lakukan firman yang telah kita dengar dalam hidup sehari-hari. Ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana engkau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang bawa nama Tuhan Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. sungguh agung nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Bila mendengar namanya, mari kita menyembah. Bila namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah oh namanya, pengharapan dunia.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jadi pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus senantiasa mengiring langkah kita dalam meneruskan karya Allah sekarang dan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Umat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Umat sekalian, ibadah hari ini sudah selesai. Bapak Ibu saudara sekalian diundang untuk kembali mengikuti ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.